teman-teman, welcome to my channel. Hari ini saya sedang berada di depan toko Indonesia di dekat rumah ya. Saya akan membeli bahan-bahan untuk membuat bakpao. Kita lihat ya. Ini saya sedang berada di toko Indonesia mencari bahan-bahan. Nah, ini ada tepung bakpao mereka jual di sini ya, yang warna merah itu. Dan ada juga tepung segitiga biru, tepung bakpao. Ini ada aneka kerupuk untuk bakar sate. Nah, ini juga dijual bermacam-macam makanan Indonesia di sini. Di toko ini juga dijual bermacam-macam makanan Indonesia. Ini ada kue pandan, lontong, mie goreng, nasi goreng, nasi kuning, ada juga tempe goreng kering, terus ada sayur, daging pedas. Nah, itu ada ondel-ondel hijau. Ini ada kue jagung, pastel. Ini lemper ya. Nah, ini ada lapis legit, pekuk. Nah, ini ada tempe juga. Kita akan membuat bakpao daging ayam char siu. Selanjutnya, mari kita melihat cara membuat bahan isian untuk bakpao ini ya. Ini bahan untuk membuat isian bakpao ya. Kita menggunakan daging ayam 300 gram, ayam file, digoreng seperti ini ya, digoreng matang. Tidak perlu digoreng dengan menggunakan banyak minyak sampai terendam, cukup dengan sedikit minyak aja, karena nanti ini akan dipotong kecil-kecil lagi ya, sebagai isian bakpao. Kemudian ditumis lagi dengan bumbu lain. Nah, berikutnya kita menggunakan 1 bawang bombay diiris kecil-kecil, 3 siung bawang putih juga diiris ya. Kemudian irisan bawang daun bawang sebanyak 1 batang. Ada juga maizena 1 sendok makan dilarutkan dengan air. Kemudian kita menggunakan bunga lawang, ini 1 atau 2. Bunga lawang kalau di Belanda kami menyebutnya anais. Kemudian ini bubuk penyedap rasa ayam, penyedap non MSG ya. Di sini saya menggunakan 2 sendok teh. Kemudian ada juga cooking wine sebanyak 1 sendok makan. Kalau tidak ada tidak apa-apa ya, boleh juga. Atau mau menggunakan sedikit cuka, setengah sendok teh boleh juga ya. Kemudian ada juga minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian kecap asin di sini 1 sendok teh. Kemudian kecap manis 3 sendok makan. Sedikit kira-kira setengah sendok teh pewarna merah. Kemudian di sini ada saus hoisin ya, saus hoisin kira-kira 2 sendok makan. Kemudian saus tiram 1 sendok makan. Gula pasir 1 sendok makan. Merica nantinya saya menggunakan 1 sendok teh di sini. Kalau suka rasa yang agak pedas boleh tambah ya. Kemudian di sini saya menggunakan juga bubuk ngohiong. Bubuk ngohiong ini merupakan bubuk rempah yang biasa digunakan untuk masakan Tionghoa. Ini bubuk ini meliputi 5 rasa, yaitu rasa manis, asam, pahit, pedas, dan asin.
untuk membuat isian bakpao ayam ini, kita menggunakan daging ayam file tanpa tulang dan kulit ya. Kita goreng dengan sedikit minyak saja sebelumnya, nggak perlu sampai terendam dalam minyak, karena nanti toh kita setelah ini juga nanti akan dipotong-potong lagi ya sebelum dibumbui, nanti akan ditumis lagi bersama bumbu-bumbu. Nah, setelah agak kelihatan matang begini, kira-kira kelihatan matang ya. Nah, ini bisa kita angkat. Nah, ayam yang tadi kita goreng agak matang. Sekarang kita akan tumis ya, tapi sebelumnya kita potong dulu kecil-kecil ya, dicacah kecil-kecil begini. Kemudian akan kita tumis dengan bumbu-bumbu ya. Tapi pertama-tama kita tumis dulu bawang putih ya. Bawang putihnya ditumis dulu. Setelah minyaknya panas, ini saya goreng dengan margarin ya. Nah, setelah agak panas, kita taruh bawang putihnya ya, sampai dia wangi dan agak layu. Kemudian kita taruh bawang bombay. Nah, setelah bawang putih dan bawang bombaynya ini layu dan wangi, kita taruh ayamnya tadi yang sudah dipotong kecil-kecil ya. Diaduk. Kemudian kita taruh kecap manis ya. Taruh kecap asin. Ditaruh saus tiram ya. Kemudian saus hoisin. Kita juga taruh bunga lawang ya. Kemudian kita taruh kucing wine, gula pasir, daun bawang ya. Sedikit merica. Di sini saya pakai setengah sendok teh bumbu gongsiong ya, bubuk gongsiong.
Kemudian saya taruh juga bubuk penyedap non MSG rasa ayam ya. Lalu juga minyak wijen. Lalu saya bumbui juga ke warna merah ya. Setelah warna merahnya tercampur merata, lalu kita bubuhi larutan maizena ya. Tidak perlu kebanyakan ya. Yang penting dia sudah kelihatan agak mengental. Nah, setelah dirasa manisnya sudah pas, ya sudah matang, kita memindahkan ke wadah berikutnya ya untuk didinginkan. Jadi pada saat diisi di bakpao ini pastikan sudah dingin ya. Isian bakpao rasanya sudah manis ya, pas manisnya. Dan warnanya juga warna khas char siu yang warna merah. Ini bahan-bahan untuk membuat adonan bakpao ya. Di sini saya menggunakan tepung bakpao 500 mg. Kalau teman-teman tidak punya tepung bakpao, bisa menggunakan tepung serbaguna yang dikombinasikan dengan 2 sendok makan tepung maizena. Dan bagi teman-teman di Belanda yang tidak mempunyai tepung bakpao, bisa juga menggunakan jenis tepung Patenbloem 500 gram dicampur dengan 2 sendok makan tepung maizena. Nah, ini 200 ml air dingin ya. Kemudian gula halus sebanyak 1 sendok makan. Kalau suka manis bisa ditambah ya. Di sini saya pakai sebetulnya gula pasir yang sudah saya blender, tapi lebih bagus lagi kalau pakai gula halus ya. Kemudian ini ada 20 mg minyak goreng ya, dan ada juga 7 gram ragi instan, bubuk ragi instan ya. Kita pastikan bahwa ragi yang kita gunakan bukan ragi yang sudah disimpan lama ya. Karena dengan ragi yang baru kita bisa pastikan fungsi ragi itu masih aktif bekerja untuk membuat adonan kita nantinya bisa mengembang dengan baik. Nah, demikian ya bahan-bahan untuk membuat adonan bakpao. Selanjutnya mari kita langsung membuatnya. Ini bahan kering, tepung, ragi, dan gula sudah saya campur jadi satu ya. Kemudian ditaruh air sedikit demi sedikit ya. Kita campur dengan kecepatan rendah ya selama 1-2 menit. Nah, setelah terlihat menggumpal, kita bubuhkan minyak gorengnya ya. Terakhir kita bubuhkan minyak goreng. Kemudian dicampur lagi ya. Berapa lama adonan ini di mixer untuk menjadi kalis? Tergantung ya, kadang-kadang kita harus berhenti untuk mengecek apakah adonan ini sudah cukup kalis. Caranya untuk mengecek, kita ambil secuil sedikit ya dari adonan, lalu kita bentuk begini, diulur begini, ditarik. Kalau permukaannya sudah kelihatan halus ya, terus kalau ditarik begini tidak sobek ya. Ini artinya
adonan ini sudah cukup baik untuk dibentuk menjadi bakpao ya. Kira-kira 5-7 menit dengan kecepatan sedang ini sudah cukup, tapi tergantung ya, kita harus mengecek. Nah, ini sudah dikeluarkan dari mixer ya, hasilnya seperti ini ya, hasilnya sudah kalis. Adonan ini siap untuk dibentuk ya. Kita akan membagi menjadi beberapa bagian. Agar tiap potongan bakponya sama, saya menimbang tiap potongan kira-kira 40 gram. Sudah potong menjadi beberapa bagian, saya mendapat kira-kira 19 potong dari adonan tadi, dan tiap potong itu beratnya kira-kira sekitar 40 gram kurang lebih. Lalu pada saat kita akan membuat bulatan, nanti sisanya ini kan bisa menjadi kering ya. Dan agar adonan ini tidak menjadi kering, kita tutup dengan kain bersih ya. Nah, dari potongan-potongan tadi, kita membentuk bulatan ya, satu persatu, agar nanti mudah dibentuk pada saat akan diisi. Untuk memudahkan membentuk bulatan ya, seperti ini, kita bisa mengolesi sedikit saja ya, tipis, diolesi tipis minyak di tangan, di telapak tangan. Di permukaan meja ini juga tipis ya, tipis banget minyak yang saya olesi, biar gampang dibulatkan seperti ini ya. Di tengahnya dibiarkan tebal kira-kira setengah sentimeter ya. Hanya pinggirannya yang dipipihkan sedikit. Ini sisi kiri dan kanan ditarik ke dalam. Kemudian sisi atas dan bawah. Ini saya menggunakan kertas untuk buat cupcakes ya. Bisa juga menggunakan baking paper. Ini bentuk bulatannya jangan dibuat gepeng ya, biar nanti hasilnya juga tidak gepeng. Jadi bulatannya membulat ke atas ya. Nah, pada saat kita mendiamkan adonan ini selama 40-60 menit, jangan lupa bakpao yang mentah ini kita tutup ya, agar tidak mengering, dan pastikan juga kukusan telah dipanaskan sebelumnya ya. Nah, bakpao ini kita kukus ya selama 10 menit, dan jangan dibuka tutupnya sebelum 10 menit, jangan dibuka ya, biarkan tetap tertutup. Kita kukus dengan api besar, tapi jangan terlalu besar ya. Lalu ini saya tutup dengan kain ya, kain bersih atau handuk bersih. Kemudian kita tutup dengan tutupan kukusan ya. Tujuannya ditutup agar
uap yang menetes dari tutupan tidak menetes ke bakpao. Nah, ini hasil bakpao yang sudah dikukus selama 10 menit. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Sampai jumpa di resep selanjutnya.